Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen penguji PPG tahap 3 tahun 2025. Izinkan kami memperkenalkan diri sebelum memasuki pembelajaran pada hari Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025. Nama saya Ahmad Ardianto SPD dengan NIM 4251 1511830. Saya mengajar di SMP IT Imam An-Nawawi Pekanbaru sebagai guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kesempatan kali ini, saya mengajar di kelas 7A dengan mengangkat materi mengagungkan Allah dengan tunduk dan taat kepadanya. Demikian perkenalan singkat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nada fakih siap kan? Istaidu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faslu sabi alif kelas 7A. Kaifa halukum jami'an ayuhat thalabah? Alhamdulillah innana bil khairi ya ustazi. Ustaz, semoga dalam keadaan sehat semua, semoga dalam keadaan semangat terus dalam menuntut ilmu. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam. Ingat anak Ustaz, Rasulullah pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh suatu jalan yang jalannya menempuh ilmu agama, maka Allah akan mudahkan langkah kaki kita anak Ustaz menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Lihat, dengan menuntut ilmu aja nak, kita dimudahkan langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bukan hanya Ustaz aja yang semangat, tetapi antum semua harus lebih semangat daripada Ustaz. Karena hadiah yang Allah berikan bagi orang-orang yang menuntut ilmu ini sangat-sangat luar biasa sekali, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisa semangat anak Ustaz? Bisa semangat anak Ustaz? Bisa. Oke. Anak Ustaz, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya anak Ustaz, alangkah baiknya kita berdoa agar dimudahkan, agar dilancarkan apa yang kita kerjakan pada hari ini. Wahid isnani salasa raditu billah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Wa amalan soleh bisa ditambahkan seperti itu anak Ustaz. Anak Ustaz, sebelum kita melanjutkan materinya, kita akan murojaah juz 30 yakni surat Ad-Duha. Hayat naqra'u jami'an wahid isnani salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. alam yajidka yatiman Wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa bi ni'mati rabbika fahaddits. Alhamdulillah.
Semoga apa yang kita baca diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar materi yang sangat luar biasa sekali ada Ustadz. Sebelum Ustadz masukkan materinya, Ustadz mau bertanya dulu kepada antum materi yang lalu telah kita pelajari. Minggu lalu anak Ustadz kita belajar tentang Asmaul Husna. Benar atau salah? Benar. Oke, Ustadz mau mengulangi. Asmaul Husna ada berapa yang kita pelajari anak Ustadz? 4. Oke, 4 yang kita pelajari. Yang pertama yaitu Al-Alim. Yang kedua? Oke, As-Sami. Yang ketiga? Al-Basir. Yang keempat? Oke, coba Abdurrahman. Apa arti As-Sami Abdurrahman? Iya, Masya Allah, luar biasa. Yaitu Allah Maha Melihat. Oke, Pak Ustadz. Semoga apa yang kita pelajari lalu itu dapat kita implementasikan, dapat kita praktekkan dalam sehari-hari. Hari ini kita akan masuki materi baru. Materi ini anak Ustadz sangat-sangat luar biasa sekali. Antum belum tahu materi apa hari ini kan? Materi ini sangat luar biasa sekali. Sering kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini merupakan materi yang Allah sangat suka kepada kita anak Ustadz. Materi apa? Mari kita tebak melalui video berikut. Oke, Albi. Tafadhol. Oke, melibatkan murid kepada media termasuk ada nilai plusnya anak Ustadz ya. Hari ini kita akan belajar materi luar biasa. Dari materi ini akan mengantarkan judul apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Nanti tatkala Ustadz belum nyuruh antum untuk menebak materi yang apa yang kita sajikan atau yang kita pelajari, jangan ada yang bicara dulu. Fahimtum ayuhat talabah? Oke, yuk bismillah. Mari kita tebak materi apa kita pada pagi hari ini. Yuk. Kira-kira apa materi kita hari ini? Olahraga. Oke, next. Mari kita amati. Oke. Ada pemain muslim anak Ustadz yang selebrasinya oke, itu dia. Oke, mulai. Ada seseorang membaca Al-Quran. Ada video ketiga terakhir. Oke, ada seorang yang berjamaah. Kira-kira ada yang sudah tergambar anak Ustadz? Lalu ada yang mengucapkan subhanallah. Imam tetap menyempurnakan rakaatnya dulu. Sebelum salam, imam melaksanakan sujud. Wah, itu dia. Kira-kira, oke, close-kan Albi. Kira-kira materi apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Sujud. Kurang tepat anak Ustadz. Oke, Zaid. Apa? Sujud tanda beriman kepada Allah. Oke, kurang tepat anak Ustadz. Macam-macam sujud, kurang tepat. Sekali lagi. Arfa. Sujud sahwi, kurang tepat. Abdurrahman. Sujud tanda beriman kepada Asami. Kurang tepat. Ayo Azam, Al-Azam. Sujud sajadah kurang lengkap. Ada 3 sujud tadi ada Ustaz. Sujud sebagai bentuk rasa syukur. Iya, tadi ada sujud syukurnya. Coba lengkapi secara utuh anak Ustaz. Oke Azam. Oke, Masya Allah. Jawaban Aqsa benar anak Ustaz. Inilah pelajaran materi kita pada pagi hari, yaitu macam-macam sujud sunnah anak Ustaz.
Nah, hari ini anak Ustadz, kita akan mempelajari materi sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi anak Ustadz. Pertanyaannya anak Ustadz, kenapa kita mesti melaksanakan sujud syukur? Kenapa kita harus melaksanakan sujud tilawah tatkala mendengar ayat-ayat sajadah? Dan mengapa kita harus melaksanakan sujud tilawah tatkala membaca ayat-ayat sajadah dan melaksanakan sujud ulang tatkala kita lupa dalam rakaat, yakni sujud sahwi. Insyaallah kita akan bahas beberapa menit ke depan. Paham tuh ya Tulabah? Terus. Oke anak Ustadz, dalam tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, insya Allah kita dapat menjelaskan perintah agama untuk sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi anak Ustadz. Nanti kita akan coba untuk praktekkan dan diskusi dan presentasikan di depan. Nah, jadi di antara antum harus mampu untuk menjelaskan ketiga sujud ini. Bukan di antara antum ya, maksudnya secara keseluruhan. Yang kedua, dapat menjelaskan tata cara sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Kenapa sebab-sebab melaksanakan sujud syukur ini? Nanti antum akan bahas secara tuntas. Dan yang ketiga, menjelaskan hikmah. Hai, tadi Ustaz sampaikan, kenapa kita harus melaksanakan sujud saat? Kenapa kita harus membaca ayat-ayat sajadah lalu melaksanakan sujud? Ada apa terhadap ayat tersebut? Ini insya Allah akan kita bahas ke depan. Dan selanjutnya yaitu dapat mempraktekkan tata cara sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Bisa ada Ustadz? Oke, hari ini kita buka video tentang bagaimana penjelasan dari ketiga sujud ini. Oke, videonya nak? Enggak. Tuh, perhatikan. Atau ini, atau bahkan yang ini. Mereka sedang mensyukuri nikmat. Oke, ini yang pertama nak. Oke, lihat tata caranya. Lihat. Oke, makanya imam tadi tetap melanjutkan dia nak. Oke, perhatikan. Setelah ini boleh bertanya ya nak. Membaca, mendengarkan ayat-ayat tilawah. Tep. Oke, closing di. Tep. Itulah tadi nak penjelasan singkat tentang bagaimana pelaksanaan dan sebab-sebab dari sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Setelah ini kita akan bentuk kelompok anak Ustadz, dan kelompok ini udah Ustadz susun secara sistematis anak Ustadz. Langsung di sini nak, buka. Nah, ya what? Oke. Nah, antum lihat sudah nak, di papan tulis telah tertunjuk beberapa nama yang sudah Ustadz bagi anak Ustadz yang berlabelkan atau bertandakan merah sebagai ketua kelompok pada pagi hari ini. Tep, dalam hitung kelima, 5, 4, 3 sudah menduduki kelompoknya masing-masing. Dari mulai sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur, dan sujud hikmah sujud. Tep, tambah dulu. Oke, bentuk mejanya seperti bundaran seperti itu nak. Oke, ketua kelas afwan, ketua kelompok silahkan akomodir jalannya diskusi. Oke, balik. Ustaz akan membacakan rule atau peraturan diskusi pada pagi hari ini. Bentar. Di atas adalah nama-nama kelompok. Nama-nama bertanda merah bertugas sebagai ketua kelompok yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam diskusi ini. Apa tugasnya? Mengatur, membagi tugas adalah wewenang ketua kelompok. Fahim Tom? Yang kedua, hal yang akan antum presentasikan yaitu setelah Ustaz akan berikan bahan ajar nanti, hal yang antum akan ceritakan di depan atau antum presentasikan yang itu seperti pengertian dan hukumnya. Contohnya, hukum dari sujud syukur itu apa Ustaz?
pengertiannya apa Zat? Nanti antum akan jelaskan bersama teman-teman antum. Yang kedua, sebab-sebab melaksanakan sujud tersebut. Yang ketiga, bacaan sujudnya apa. Dan yang terakhir, tata cara pelaksanaannya. Dan selanjutnya hikmah. Hikmah tidak termasuk antum jelaskan karena hikmah sudah ada kelompoknya sendiri. Fahim tum ayyatul apa? Masing-masing ketua kelompok dapat membagi anggotanya untuk mengumpulkan bahan-bahan yang akan dipresentasikan. Nah, kamu nih bagian cari pertanyaan, kamu nih presentasi, kamu nih akan menjawab. Selanjutnya fokus dulu. Masing-masing kelompok wajib memiliki maksimal 2 pertanyaan pada kelompok lain terkait materi yang mereka pelajari. Paham tum? Contohnya hari ini Ustaz akan ada ice breaking sangat seruan Ustaz. Ice breaking. Oke. Tapi perhatikan semua Ustaz. Mohon ditebak sana ke papan tulis. Siapa yang bisa menebak pertanyaan ini? Baik, silakan ke depan Ustaz. Yang bisa kelompok mana? Oke, Abdurrahman. Tinggal mana? Ada 7 huruf di dalam itu. Oke. Dalam akuarium ada 10 ekor ikan. 2 mati, tinggal berapa? Bentar. Oke, tulis saja, tulis. Tapi terserah kan? Ya, terserah. Harus 7 ini kan? 7 lah, 7 kolom. Oke, pertama tulis. Jawabannya salah, tetot. Oke, Tengku. Tetot jawabannya. Ini tebak-tebakan imajinasi, nak. Oke, 5 detik, 5 3. Apa itu? Tetot. Salah. Dalam akuarium ada 10 ekor ikan. 2 mati, tinggal berapa? Oke. Ataf. Tetot. Oke, tidak ada yang bisa menjawab ya ternyata. Oke. Adapun jawabannya adalah sisanya. Oke, habis ice breakingnya. Oke, hikmah tolong nak. Oke, waktu presentasi hanya 10 menit anak Ustadz. Diskusinya hanya 10 menit. Dihitung dari sekarang. Tapi jangan terfokus gini-gini ya. Nah, tata caranya ada 2 cara. Yang pertama itu sebelum dan sesudah. Kayak tadi itu. Nah, 2 kali salam dia. Pertama, lupa nih kita mau salam nih tahiyat. Nah, kan tahiyatul mubarakatul shalawatul. Habis itu salam kita ruku dulu, sujud dulu ya. Sujud baca sajadah wajhiyah lillazi kan. Itu subhanallah la yanamu wa la yasu. Itu doanya, bangkit lagi, langsung sujud lagi. Subhanallah la yanamu wa la yasu baru salam. Seperti itu. Paham? Oke. 2 kali sujudnya ya. Sujud sekali, bangkit lagi, sujud lagi, baru salam. Paham tum? Subhanallah la yanamu wa la. Pas waktu sujud. Sujud pertama atau sujud kedua? Sujud kedua dan sujud pertama. Paham? Oke. Bismillah. Langsung saja kita panggilkan untuk mempresentasikan materi yang akan dijelaskan pada kelompok sujud sahwi. Kepada kelompok sujud sahwi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan tentang sujud sahwi. Yang pertama ada pengertian dan hukum sujud sahwi yang akan disampaikan oleh teman kita Azam. Oke, Masya Allah. Oke, Azam. Bismillah Azam. Oke, boleh sambil megang kertas ya nak? Oke. Menurut bahasa, sahwi berasal dari kata saha yasmu yahsan yang berarti lupa atau lalai. Jadi sujud sahwi dilakukan karena meninggalkan sunnah abad.
kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Sujud sahwi dilakukan karena ragu-ragu dalam jumlah rakaat. Hukum sujud sahwi adalah sunnah. Adapun terus selanjutnya tata cara pelaksanaannya. Tata cara pelaksanaan sujud sahwi. Yang pertama, ketika kita sholat fardu, kemudian kita lupa jumlah rakaat kita tetap melaksanakan terhadap yang diyakini. Kemudian pas sebelum salam kita sujud 2 kali. Bacaannya Subhana man la yanamu wa la yasu. Kemudian kita duduk tanpa membaca apa-apa. Lalu sujud kembali. Bacaannya Subhana man la yanamu wa la yasu. Baru salam. Baru kita salam. Selanjutnya ada sebab-sebab sujud sahwi yang akan disampaikan oleh teman kita Yusuf. Yusuf. Sebab-sebabnya. Sebab-sebab yang pertama meninggalkan sunnah ab'ad, yaitu amalan sunnah yang apabila tertinggal maka disunnahkan sujud sahwi. Yang kedua, ragu-ragu dalam hal meninggalkan sunnah ab'ad. Yang ketiga, memindahkan rukun kauli atau ucapan kepada yang bukan tempatnya. Misalnya membaca Quran surat Al-Fatihah ketika ruku. Closing kan? Bagi yang mau bertanya silakan jawab. Bertanya. Yuk. Kami dari kelompok 1 mohon maaf bila ada kesalahan, dan apabila ada pertanyaan dari teman-teman silakan diberikan. Pada kelompok 2 silakan bertanya. Sebutkan nama dan kelompok berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sujud tilawah ingin memberi pertanyaan Kami dari sujud tilawah akan memberikan pertanyaan kepada kelompok sujud sawi. Apa persamaan antara sujud sawi dan sujud tilawah? Apa persamaan? Bisa dicatat nak? Apa persamaan sujud sawi dengan sujud tilawah? Mau langsung dijawab atau nanti dulu? Ending dulu. Kelompok 2. Salam dulu. Astagfirullah. Apa persamaan sujud sawi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin memberi pertanyaan kepada kelompok sujud sahwi. Sebutkan 10 dalil yang ada di sujud yang ada sujud sahwi dalam waktu 2 menit tanpa melihat Al-Qur'an. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada sujud 20 nanti kita minta 20 dalil. Di sini. 20 dalil dalam 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Hikmah Sujud akan memberi pertanyaan. Apa manfaat sujud bagi kesehatan? Masya Allah, luar biasa pertanyaannya. Mau langsung dijawab nak? Langsung dijawab aja ya. Seberapa bisa aja. Langsung dijawab. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, kelompok 2. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Persamaan sujud sahwi dan sujud tilawah. Apa persamaannya? Persamaannya Albi langsung jawab aja nak. langsung jawab aja. Lah paksa.
Persamaannya adalah bisa dilakukan dalam salat fardu maupun salat sunnah. Bisa dilakukan dalam salat fardu. Oke, bisa dilaksanakan di dalam salat fardu. Iya. Oke. Oke, pertanyaan kelompok terakhir nak. Kelompok Pais. Jawaban dari untuk kelompok 3. 10 dalilnya kayaknya nggak bisa dijawab. Nggak bisa dijawab. Mohon maaf karena tidak bisa dijawab. Oke, kelompok terakhir. Kelompok terakhir. Apa tadi pertanyaannya? Mereka bisa. Apa kesehatan? Oh iya, apa manfaat sujud bagi kesehatan? Apa manfaatnya? Manfaat sujud bagi kesehatan. Apa ya? Oke. Bisa? Nggak bisa, Sa. Oke, Tetot. Oke, kami dari kelompok 1 atau kelompok sujud sahwi, mohon maaf karena jika ada kesalahan dan ada pertanyaan yang belum bisa dijawab. Nah, baiklah, kami akan menutup dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Ustadz. Alhamdulillah selesai sudah hasil diskusi kita dan telah selesai presentasi kita. Sedikit Ustadz berikan evaluasi terhadap penampilan teman-teman antum. Yang pertama, anak Ustadz, ada pertanyaan dari Al-Akh Faujan bahwasannya apa manfaatnya kita melaksanakan sujud syukur tadi. Nah, anak Ustadz, pertanyaannya seperti itu, pertanyaan yang luar biasa sekali. Ustadz jelaskan tadi bahwasannya hikmah dalam pelaksanaan sujud ini terutama dalam badan kita, nak, menyebabkan peredaran darah anak Ustadz dari mulai ujung kaki sampai ujung kepala mengalir dengan deras anak Ustadz, mengalir dengan bagus. Bahkan sempat diteliti anak Ustadz bahwasannya bentuk otak manusia, mana spidol tadi anak Ustadz? Bentuk otak manusia seperti kan? Kalau kita lihat bentuk otak manusia seperti orang lagi bersujud anak Ustadz. Nah, jadi disunahkan anak Ustadz untuk berlama-lama ketika sujud agar apa nak? Peredaran darah kita semakin bagus, tidak ada yang tersumbat. Yang kedua anak Ustadz, hikmah dari kita sering melaksanakan sujud ialah kata Rasulullah, jarak hamba antara Allah Subhanahu wa taala yang paling dekat ialah ketika sujud anak Ustadz. Untuk itu perbanyaklah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan selanjutnya lagi yang ditanyakan terakhir tadi, kenapa ayat-ayat sajadah kenapa ayat-ayat tertentu saja yang ada disunahkan untuk melaksanakan sujud? Jawabannya tadi sudah tepat dijawab Ali. Ustaz menambahkan ialah kenapa disunahkan melaksanakan sujud? Karena ayat tersebut mengandung atau menceritakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Paham teman ayat talaba? Oke, bisa dipahami materi pada pagi hari ini? Oke, hari ini terakhir Ustaz akan memberikan LKPD sebagai tugas antum selama di rumah. Paham teman ayat talaba? Oke, tugasnya per kelompok anak Ustadz. Oke. Oke, dilihat tugasnya. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, yaitu masalah praktek bagaimana tata cara mempraktekkan sujud sahwi, sujud syukur dan sujud tilawah. Fahim tum ayuh talabah? Baik, nahtatimu bidu'ai kafaratul majlisi. Oke, siapkan anak-anak. Istaidu. Baik. Terima kasih Ustaz, alhamdulillah selesai sudah semuanya. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini
diberikan pahala oleh Allah dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.